Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح شيخنا كهر رحمه الله وإلى روح مصنف مؤلف كتاب بداية الهداية حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي الأشعري رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Tubuh Ireng Jombang Ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterangan Jombang Ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح من حضر في هذا المجلس غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majlis ilmi wa bibarakati syahri Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang kami hormati para hadirin semuanya, para pemirsa, para penonton, mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis dan juga yang mendengarkan, yang menonton, yang menyimak ngaji online ini kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji mencari ilmu, niat ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan bab tentang adabus shalah yang masih terkait dengan sujud, sebab Senin kemarin kita masih belum tuntas membahas tentang sujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajafilan benggangaken sira mirfaqaika ing sikut loro sira, ancam baika saking lambung loro sira, wa akil lan nglipitna sira batnaka ing weteng sira, anfakhdaika saking pupu loro sira. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku la taf'alu
ora kena agawe sapa wadon dalika ing mengkono-mengkono mazkur. Wadha lan nyelehno sira yadaika ing tangan loro sira alal ardi ing atase bumi. Khatwa hale sejajar mangkibaika ing pundak loro sira. Wala tafrus lan ojo nggelar sira dhira'aika ing lengan loro sira alal ardi ing atase bumi. Wa kula ngucapno sira subhana rabbiyal a'la, maca subhana rabbiyal a'la salasan hale ping 3 au sab'an utawa ping 7 au asyran utawa ping 10 ing kanat lamun ana sira iku mung faridan ijen. Para hadirin rahimakumullah, ini membahas tentang masih rukun sujud dan ruang lingkup sujud, karena Rabu kemarin masih belum tuntas mengenai penjelasan tentang sujud. Di situ Imam Ghazali dalam kitab Hidayah ini menjelaskan ya, wajah fi mirfaqaika anjambaika, merenggangkan kedua sikumu dari dua lambungmu ya. Jadi sujud itu pada hakikatnya adalah diwajibkan itu menempelkan 7 anggota sujud, termasuk dahi, jabahah, dua telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Itu 7 anggota yang harus nempel di dalam sujud atau merupakan syarat dari sahnya sujud. Nah, 7 hal ini, 7 anggota sujud ini itu telah disepakati oleh banyak ulama, termasuk disepakati oleh para imam madhab 4 ya. Ada riwayat dari sahabat Abdullah ibn Buhainah atau Abu Muhammad Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 675 Masehi di Wadi Ra'im Madinah. Ini hadis sahih riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Imam Bukhari ini wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Samarkand, sedangkan Imam Muslim rahimahullah itu wafat pada tahun 875 Masehi di Nesabur, Iran. Napa dawuh Kanjeng Nabi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Sesungguhnya Nabi itu ketika sholat merenggangkan kedua lengan tangannya ketika sujud hingga nampak putih kedua ketiaknya ya. Ada juga riwayat lain dari sahabat Al-Bara' bin Azib Al-Ansari radhiyallahu an yang wafat tahun 90 Masehi di Kufah, Irak. Ini riwayat hadis sahih Imam Muslim rahimahullah. Idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah sikumu. Jadi ini terkait dengan hadis riwayat yang menjelaskan tentang posisi tangan ketika sujud. Nah, posisi tangan ini itu disunahkan merenggangkan sikut dan mengangkatnya. Dari sikut ini direnggangkan dari lambung kemudian diangkat. Itu sunnah dari sujud sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada keterangan dari Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Al-Muhaddab beliau mengatakan sunnah merenggangkan atau menjauhkan 2 siku dari 2 lambung. Jadi semakin direnggangkan dari sini direnggangkan. Dan sunnah juga mengangkat 2 siku dan bertumpu pada 2 telapak tangan. Ini sunnah yang kemudian oleh ulama mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Cara untuk merenggangkan dan juga cara mengangkat tangan ketika dalam sujud. Kemudian Imam Ghazali juga dawuh wa akil batnaka, dan jauhkan perutmu ya dari kedua pahamu.
Ini artinya kita jangan tidak boleh untuk merapatkan perut dengan dua paha kita, ya. Nah, soal ini telah diperingatkan oleh Imam Ghazali, termasuk wal mar'atu la taf'alu dzalik, dan untuk perempuan tidak melakukan yang demikian seperti karrojuli, seperti laki-laki, beda. Kalau perempuan itu wal mar'atu la taf'alu dzalik, tidak boleh mengerjakan yang demikian seperti karrojuli, kayak laki-laki. Contoh yang dianjurkan di dalam orang perempuan ketika sujud adalah siku tangan dirapatkan di badannya, ya, dirapatkan di dadanya. Nah, ini pernah, ya, ada riwayat dari sahabat Yazid bin Abu Habib radhiyallahu anhu yang wafat tahun 736 Masehi di Mesir, ya. Beliau jarang kita kenal sebagai perawi hadis dan juga sahabat Nabi, ya. Yazid bin Abu Habib radhiyallahu an ini ada yang mengatakan beliau sahabat Nabi, tapi jumhur ulama hadis mengatakan beliau seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang sangat mahir fikih, ahli fikih, dan juga menjadi salah satu ulama fatwa pada zamannya, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang wafat tahun 720 Masehi di Aleppo, Suriah. Bahkan berkat jasa dari Imam Yazid bin Abu Habib ini, waktu itu ada penurunan masyarakat muslim terhadap fikih karena kehadiran beliau Abu Yazid bin Abu Habib. Kemudian cita rasa masyarakat terhadap fikih itu meningkat karena peran beliau di Mesir. Nah, hadisnya adalah, singkatnya, Nabi pernah bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang sholat. Setelah perempuan itu selesai sholat, sudah sholat, kemudian Nabi menghampiri dan bersabda, fa innal mar'ata laisat fi dzalika karrajuli, ya, maka sungguhnya sujudnya perempuan tidak sama dengan sujudnya laki-laki. Ini riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basra, Irak, dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Jadi itu beda antara posisi sujud perempuan dan posisi sujud laki-laki, dan ini sunnah dilakukan berbeda dengan laki-laki. Sebab ini adalah merupakan perintah Kanjeng Nabi yang memberitahukan, mengajarkan kepada dua orang perempuan ketika berduanya sholat. Nah, para hadirin rahimakumullah, kembali ke cara sujud laki-laki. Posisi sujud merenggangkan lengan dan siku, ya, dan siku di dalam sholat berjamaah, ya. Contoh, memang sunnah kita untuk merenggangkan lengan kita, mengangkat siku kita, itu memang sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu sampai kelihatan ketiaknya yang berwarna putih, ya. Nah, tetapi kita lihat dulu para hadirin, posisi sunnah merenggangkan tangan dan mengangkat siku ketika berjamaah, kita harus lihat kondisi atau keadaan. Jangan sampai kita mengejar sunnah Kanjeng Nabi dalam sujud, kita mengganggu jamaah lainnya. Di sini ada dua pilihan, ya, dua keadaan pilihan. Pertama, kita tetap mengamalkan sunnah dalam sujud Kanjeng Nabi, atau kita menghindarkan gangguan terhadap orang lain. Dan mana lebih utama? Kalau orang tidak belajar fikih, ya, dan juga kurang referensi dari wawasan keagamaan dan kefikihannya, itu pasti akan mengutamakan sunnah atas nama sunnah. Tetapi contoh, ketika sujud seorang musolli itu disunahkan untuk merenggangkan lengan dan mengangkat siku dan bertumpu pada telapak tangannya. Ini sunnah Kanjeng Nabi. Tetapi kalau dalam sholat jamaah, kita lihat kondisi dulu. Harus kita menjadi orang arif bijaksana dalam menyikapi keadaan yang tidak memungkinkan. Jangan kemudian kita
mengatasnamakan sunnah, tetapi kita mengganggu dan menyakiti orang lain, termasuk di dalam sholat, ya, termasuk dalam sholat. Ini harus kita camkan. Nah, ada dua keadaan pilihan, ya. Ketika kita sujud mau menerapkan sunnah Kanjeng Nabi dengan merenggangkan lengan dan mengangkat sikut, maka kita harus arif. Jangan sampai kita berjamaah, kita bersujud, kemudian lengan kita, siku kita dilebar-lebarkan, diangkat tinggi-tinggi, dilebar-lebarkan, yang kemudian mengganggu jamaah yang lain. Jadi ada dua pilihan ketika sujud sampeyan, ya. Apakah mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi dengan mengangkat lengan, mengangkat siku dan merenggangkan lengan? Apakah memilih menghindarkan gangguan terhadap orang lain, walaupun dalam sholat, ya. Jadi mengganggu orang lain itu tetap tidak boleh walaupun dalam sholat. Nah, dalam berjamaah yang lebih utama, walaupun sujud sunnahnya adalah merenggangkan lengan dan mengangkat siku dengan bertumpu kedua telapak tangan, ketika berjamaah, apalagi jamaah akar rapat, maka tinggalkan sunnah Kanjeng Nabi. Sebab yang lebih utama adalah menghindarkan gangguan terhadap orang lain. Jadi jamaah rapat, sampai kemudian menerapkan sunnah Kanjeng Nabi, lengan dipenggangno, sikut diangkat, ya, tinggi-tinggi. Kemudian jamaah sebelahnya ambu kelek sampean. Jadi mengurangi kekhusyuan dan juga menyenggol badan jamaah samping kanan kirinya. Nah, untuk orang yang arif bijaksana dan punya ilmu, itu pasti memilih menghindarkan gangguan kepada orang lain dan juga meninggalkan sunnah. Nah, ini perlu kita pelajari, ya. Memang di dalam berjamaah kadang-kala kita sering melihat orang-orang yang seringkali itu tidak melihat kondisi dalam sholat berjamaah, ya. Seringkali ketika dalam duduk tawarruk, juga dalam dalam sujud, itu seringkali di situ kejadiannya. Lah, yang lebih utama, hampir jumhur ulama, bahkan tidak hanya ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab, termasuk ulama kontemporer yang berhaluan Wahabi, itu juga tidak membolehkan mengambil sunnah sujud berjamaah dan mengganggu orang lain, maka lebih afdol meninggalkan sunnah sujud dan tidak mengganggu orang lain. Loh, ini memang bukan persoalan sederhana. Bagi orang lain, wah itu sepele, ini sunnah Nabi, salah sendiri gak pakai sunnah Kanjeng Nabi. Ini bukan soal sunnah gak sunnah dalam sujud, tapi soal mengganggu orang lain, ya. Sampai sunnah sikutnya diangkat, lengannya diambakno, ya, tonggoy jamaah kanan kiri terganggu sampeyan, maka sampeyan termasuk kategori menyakiti orang lain. Jangankan di luar sholat, jangan di dalam sholat, di luar sholat pun kita nggak boleh mengganggu orang lain, baik dengan lesan maupun dengan perbuatan, dengan qauliyah maupun fi'liyah, apalagi di dalam sholat. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, jangan sampai sholat kita, ya, mentang-mentang mengejar sunnah kemudian mengganggu bahkan menyakiti orang lain. Tidak boleh, ya. Tidak boleh para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian maka kita hindari, ya, lek sikut kita tidak bisa melebarkan lengan dan mengangkat sikut dan tidak bisa dalam kondisi berjamaah, ya. Maka perbuatan fi'liyah tersebut, ya, di dalam sholat itu ditinggalkan. Dahulukan perbuatannya tidak menyakiti orang lain, didahulukan. Jadi kayak di masyarakat contoh, kalau kita di masyarakat mengejar sunnah, tetapi dengan sunnah yang saya terapkan ini sangat mengganggu terhadap sosial masyarakat, kita tinggalkan. Sebab ada kaidah fikih ma'al adha. Artinya apa? Meninggalkan perkara sunnah untuk mengganggu orang lain lebih utama daripada mengerjakan sunnah namun mengganggu orang lain. Ini prinsip, ya. Dan ini jarang diterapkan oleh orang-orang mengaku paling sunnah.
Saya ulangi, ini adalah konsep atau kaidah fikih yang masyhur jika orang faham tentang usul fikih, orang faham tentang fikih. Anna tarka sunnati lidaf'il adha, sesungguhnya meninggalkan ya perkara sunnah untuk menghindarkan mengganggu orang lain, aula, lebih utama, min fi'li sunnati ma'al adha, daripada mengerjakan sunnah tetapi mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini prinsip yang harus kita pegang dimanapun kita berada, baik di dalam ibadah maupun di dalam sosial kemasyarakatan. Ya, nah ini harus kita paham tentang hubungan antara sunnah dengan hablum minan nas. Jadi di dalam jamaah sholat kalau kita sujud dan itu softnya rapat antar jamaah, maka sampai cukup mengangkat siku sampeyan, tidak usah melebar-lebarkan lengan sampeyan. Sebab nopo? Itu termasuk berlebihan walaupun sunnah tetapi mengganggu orang lain. Contoh yang lain selain sujud ya. Ketika duduk tawarruk atau tasyahud akhir, karena posisi duduk tawarruk itu lebih lebar kakinya daripada duduk iftiras, ya kan? Jadi duduk tasyahud awal itu lebih simple. Tapi kalau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, tahiyat akhir lebih lebar kan? Karena duduknya agak miring. Lah sama, ketika kita berjamaah dan shaf itu rapat sekali, kemudian sampai tidak bisa duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk mengganggu kanan kirinya, maka tinggalkan, tidak apa-apa. Maka sampai yang memakai duduk iftiras di dalam tasyahud akhir, tidak masalah. Sebab apa? Tadi konsepnya atau kaidah fikihnya tadi kan, ya. Jadi meninggalkan sunnah yang bisa mengganggu orang lain lebih utama daripada mengerjakan sunnah tapi mengganggu orang lain. Ini konsep fikih yang harus kita pegang sampai kapanpun. Sama. Ya, saya sering begitu. Saya sering ketika sholat berjamaah, rapat softnya, kemudian duduk tawaruk nggak bisa. Pemane wong ndek-ndek itu kan, kayak saya itu lebih lebar kakinya daripada orang tinggi. Jadi daripada mengganggu orang lain, daripada dia sholat berjamaah tidak nyaman, daripada dia tidak khusyuk, daripada was-was dan sebagainya, maka ketika tasyahud akhir kita pakai duduk iftiras, tidak apa-apa daripada duduk tawarruk. Sebab nopo? Duduk di tahiyat akhir memang rukun, tetapi cara duduknya adalah sunnah. Beda. Jadi duduk di tasyahud akhir itu rukun, tetapi cara duduknya itu sunnah. Jadi sampai misalnya ya lupa ketika tasyahud akhir itu pakai duduk iftiras, lupa, tidak usah dirubah, tidak masalah. Ya, karena itu adalah sunnah. Ya. Kemudian ketika duduk tasyahud awal sama keliru iftiras, keliru tawarruk kayak tasyahud akhir, tidak apa-apa. Tidak masalah. Sebab cara duduknya itu adalah sunnah. Cara duduknya terserah kita. Ya, monggo yang tawarruk, monggo yang iftiras. Bahkan yang saya ada sahabat dulu yang sholat itu dengan bersila ketika tasyahud akhir. Ini ada. Maka itu para ulama mazhab ini berbeda pendapat. Contoh, ya, kalau mazhab Syafi'i rakaat yang kedua itu tasyahud awal pakai iftiras. Kalau akhir pakai tawarruk. Tapi kalau ulama mazhab Maliki berbeda, terbalik. Ya, rakaat kedua, rakaat pertama tasyahud akhir, tasyahud awal pakai duduk tawarruk, tasyahud akhir pakai duduk iftiras. Nah, kayak dengan Hambali dan Syafi'i berbeda. Dalam subuh 2 rakaat misalnya, atau sholat sunnah yang 2 rakaat itu beda. Kalau 4 rakaat sama. Mazhab Hambali ketika duduk tasyahud awal iftiras, tasyahud akhir tawarruk. Tetapi berbedanya ketika pada posisi 2 rakaat, sholat subuh, sholat sunnah. Kalau sholat 2 rakaat, mazhab Hambali itu duduknya iftiras. Kalau Syafi'i tetap tawarruk. Ini namanya apa? Namanya khilaf tanawwu. Apa? Ikhtilaf dalam bidang tanawwu, variasi. Ya. Dan mengapa beda-beda variasi? Sebab pemahaman dalil berbeda. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi janganlah kemudian kita terlalu ya kencang terhadap amalia sunnah ya termasuk dalam sholat tetapi mengganggu orang lain.
contoh paling banyak saya ulangi adalah ketika kita sujud dan ketika kita duduk tawarruk. Itu yang sering terjadi. Apalagi nyun sewu ketika berdiri qiyam salat, ada juga orang yang berdirinya itu kaki mengangkang, ngoleh sekele koncoe. Itu ada kan. Nah ini kita lihat mazhab apa dulu. Kalau dia bergerak 2 kali lebih, ya batal di dalam mazhab Syafi'i. Berarti kita menyebutkan dia bukan Syafi'i. Kan begitu. Di golek itu injak-injak sekali kan, pengen rapat, alasannya setan gak mlebu jamaah ya. Setannya ya wong ikut dhewe mungkin gitu. Ganggu. Jadi percuma kita menerapkan sunnah-sunnah yang pemahamannya salah bagi banyak mayoritas, tapi kita sendiri yang mengganggu terhadap sholatnya orang lain, sholat di kanan kiri jamaah sholat kita. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, bagaimana posisi telapak tangan menempel di tanah? Nah, telapak tangan ini itu menempel di tanah. Telapak tangan ini ada yang mengatakan cuma ini yang nempel, ya. Telapak tangan ini nggak nempel nggak masalah. Ada juga yang mengatakan seluruh bagian dalam jari ini menempel. Ada 2 pendapat. Nah, itu telapak tangan itu menempel di tanah. Menempel di tanah. 2 telapak tangan. Nah, kemudian telapak tangan kita ketika sujud, ya, apakah itu sejajar dengan pundak kita, ataukah sejajar dengan telinga kita, ataukah kadang-kadang kita lihat orang di depan lutut ya, depan lutut kita. Nah, itu ada 2 riwayat yang dipahami oleh banyak ulama fikih, ya. Ada 2 model yang kita tiru dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga dikatakan oleh banyak ulama-ulama fikih Syafi'i. Ada riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basra, Irak. Juga ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 892 Masehi di Termes, Uzbekistan. Bagaimana riwayat hadis tentang posisi telapak tangan ketika sujud? Ini hadis yang pertama, riwayat dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, wa wada'a kaffaihi jadwa manqibaihi. Jadi Nabi itu ketika sujud, ya, meletakkan kedua telapak tangannya, wa wada'a kaffaihi, ya, hadwa manqibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Ya, kedua pundak. Jadi kita sujud, pundak kita itu sejajar. Itu yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sedangkan cara yang kedua, walaupun ini sunnah cara letak tangan dimanapun serah ya. Nah, yang kedua itu juga riwayat dari sahabat Kanjeng Nabi. Ya, ini riwayat dari dari ulama hadis Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullah yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Ini riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Summa sajada faja'ala kaffaihi bi khidai udhunaihi." Jadi ketika Nabi sujud, ya, faja'ala kaffaihi, maka menjadikan kedua telapak tangannya bi khidai udhunaihi sejajar dengan daun telinga. Jadi ada dua bentuk sejajaran telapak tangan dengan tubuh kita. Yang satu pendapat adalah sejajar dengan pundak kita, yang kedua sejajar dengan 2 telinga kita. Tetapi jangan kemudian tangan kita dilerek, pas-pas noan, pas gak yo, dikira. Nah kalau misalnya ada orang nyun sewu, itu tangannya sebelah lutut kan, pernah kan? Gini selalu gimana? Dia tidak membatalkan sujudnya, tetapi kurang utama. Ya ini, ya karena cara menempelkan itu memang salah satu dari bentuk anggota sujud, ya. Tetapi letaknya di mana itu sunnah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana jari-jarinya ya? Jari kita ketika sujud apakah direnggangkan atau dirapatkan? Ya. Apakah menghadap agak miring ataukah menghadap kiblat?
Nah, ini perlu kita perjelas secara detail di dalam fikih rinci ya, fikih tamsil rincian dalam sholat. Nah, ada riwayat ya, dari riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Ini hadis riwayat dari Imam Hakim rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur Iran. Juga riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran. Juga riwayat dari Imam Ibnu Tamim Al-Harrani Al-Hambali rahimahullah ya. Ini mengatakan Nabi itu bersabda faida sajada, dan ketika sujud dhamma asabi'ahu ya, merapatkan jari-jari. Jadi sunnahnya ketika sujud itu adalah jari-jari dirapatkan. Kemudian sunnah yang lain dalam sujud adalah jari-jari dirapatkan dan juga diusahakan menghadap kiblat. Ya. Ini sunnah Kanjeng Nabi. Yang ini riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ya, ini riwayat dari banyak ulama hadis, termasuk Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Isfahan Iran, juga di Naisabur Iran. Juga riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah yang wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur Iran. Dan juga riwayat dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Apa sabda Kanjeng Nabi? Ya, mustaqbilan bi atrafi asabi'il qiblah. Jadi kondisi ketika kita diriji kita ya, itu asabi'il qiblah. Diusahakan untuk menghadap kiblat, jari-jari ketika sujud. Ya. Jadi letak telapak tangan kita itu kalau enggak sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga. Yang kedua, merapatkan jari-jari ketika sujud. Dan yang ketiga, sunnahnya adalah jari-jari diusahakan untuk menghadap kiblat. Paham ya? Ini perlu diilmoni sholat kita biar kita tidak salah paham, salah nerapkan ketika sholat. Juga demikian dengan kaki kita, ya kan? Kaki kita. Jadi ujung-ujung jari kaki kita itu adalah ya salah satu dari 7 anggota sujud. Ya. Keadaannya bagaimana? Apakah harus tegak? Ya, tegak. Ya. Sikil tekwa ini. Ya. Nah, kondisi jari para hadirin setiap orang berbeda-beda. Ya. Ono sing jari lurus, ono jari kakinya dawa, ono jari kakinya pendek, ono jari kakinya sedengan. Nah, ketika nekuk bagi jari yang pendek-pendek sulit. Sing duwe jari kaki panjang-panjang enak, nih kan. Nah, ini kondisi berbeda. Makanya kondisi untuk menekuk jari-jari kaki bagian dalam itu berbeda-beda, ya, beda-beda. Nah, para hadirin rahimakumullah, untuk menjawab ini, apakah jari kaki semuanya harus ditekuk? Ya, apakah cukup sebagian saja? Dan bagaimana kalau yang tekuk jempol tok, kaki dan sebagainya? Maka perlu kita ilmoni. Nah, salah satu dari penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab dari fikih Syafi'i yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah yang wafat tahun 1425 Masehi di Damaskus. Ada sebuah pertanyaan begini: apakah wajib meletakkan 2 tangan, lutut, ya, telapak kaki dan dahi? Apakah semua wajib? 7 anggota sujudnya apakah semua wajib untuk ditempelkan, diletakkan? Nah, ini terdapat 2 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Ar-Rafi'i, ya, Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i Al-Asy'ari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1226 Masehi di Qazwin Iran, ya, itu mengatakan yang paling wajib ditempelkan dalam 7 anggota sujud adalah dahi. Pendapat dari Imam Ar-Rafi'i rahimahullah.
Pendapat yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah, dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan ya bahwa dahi, meletakkan telapak tangan, kemudian dua lutut ya, dan juga dahi dan juga ujung-ujung kaki itu wajib ditempelkan. Jadi kalau Imam Rafi'i 7 itu ditempelkan, tapi yang paling wajib, paling diperhatikan adalah dahi, batuk ya. Kemarin sudah kan, Rabu kemarin kan, Isnin kemarin sudah jelaskan kan. Nah Imam Nawawi enggak ya. Semua itu wajib nempel, semua itu wajib nempel. Tapi ya, tapi apakah yang wajib nempel itu semuanya? Contoh ketika ujung-ujung jari kaki, apakah semua ujung jari kaki harus nempel, nekuk? Apakah itu ya? Nah, beliau mengatakan ya, beliau mengatakan bahwa dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, memang beliau mengatakan begini untuk terkait 7 anggota sujud ya. Lau akhalla bi'udwin minha lam tasihha sholatuhu. Kalau ada yang luput, tidak nempel di lantai salah satu dari 7 anggota sujud, maka tidak sah sholatnya. Ya, kita jangan simpulkan dulu. Ini adalah keterangan secara umum dari Imam Nawawi. Lah kemudian Imam Nawawi dalam kitab yang lain menjelaskan, dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan, memang wajib nempel semua 7 anggota sujud. Tetapi ya, yang wajib nempel itu cukup sebagian saja. Ya, wajib nempel semua kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tetapi dalam kitab yang lain beliau mengatakan wajib nempel betul, tetapi yang wajib nempel hanya sebagian saja. Tidak sampai jari seluruhnya nekuk sampean. Ayo, bisa sampean? Bisa. Sampean di jari kaki 5, 10, tekuk kabeh sok enggak sujud? Tidak mungkin. Tergantung jarinya, ya kan? Tidak mungkin, apalagi tegakkan begini kan. Tidak mungkin. Maka kata Imam Nawawi ya, wajib nempel sebagian saja sudah sah. Ya, sudah sah. Tidak sampai jari keseluruhan. Kalau misalnya ada 1 jari atau 2 jari kaki yang tidak menempel, maka beliau mengatakan itu sudah dianggap benar dan sah sujudnya. Jadi ana wong sing kaku fikih kan, gak tau ngaji fikih sitok tok kitabe. Dalam sujud sekele nekuk loro tok. Woi gak sah sujude nekuk loro. Berarti dia kurang buka kitab, kurang ngaji fikih, kurang ngaji bab salat, khususnya sujud. Ini perlu diilmoni. Sebab yang saya ketika orang faham tentang ilmu salat dan juga apalagi faham tentang perbedaan dalam tanawwu, variasi salat, maka dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Pendapat Imam Nawawi ini itu diperkuat oleh Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1579 Masehi di Fannon, India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan ya bahwasanya ya wajib sama dengan Imam Nawawi, wajib menempel 7 anggota sujud, paham ya? Wajib nempel ya. Tetapi ya, yang nempel apa? Telapak tangan bagian dalam. Ini Mas. Ya. Ini cukup kata Fathul Mu'in. Ya. Cukup. Nah, kemudian yang cukup juga, yang wajib juga dianggap cukup oleh kitab Fathul Mu'in, sebagian jari-jari 2 telapak kaki bagian dalam. Artinya kalau kaki kita itu nekuk 2 ya sebagian itu sudah dianggap benar, ditekuk lihat. Ojo nempel tok ini. Orang kan nempel tok kan, gak nekuk. Padahal dalam mazhab Syafi'i walaupun 2 jari kaki, 3 jari kaki itu menempel dan nekuk sah sebagian dari kewajiban sujud. Tetapi kita sering lihat ke orang-orang sholat ya, itu hanya nempel ini tak. Mana sendangak ini kan? Sekali
diunggahno ya ono ya. Ini. Nah, menurut Imam Zainuddin dalam kitab Fathul Bari, ujung-ujung jari kaki orang sujud itu yang ditekuk bagian dalam. Ya, ini ya, ini tekuk. Paham ya? Ditekuk. Bukan ujung samping, bukan ujung jari, bukan. Nah, ini bukan. Ukurannya ini nekuk di bagian dalam jari-jari kaki, walaupun itu yang nekuk ya, itu hanya dua jari atau kurang dari lima jari setiap kaki. Cukup, sebagian sudah menempel, dikatakan sah dan dianggap benar. Ini ya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah. Ya, misalnya kita sering juga lihat orang sholat, lengan ya. Ini apa ini? Nempel ke tanah, gini kan. Gak diangkat sikunya, gak direnggangkan lengannya. Ya, padahal itu sunnah. Jadi merenggangkan lengan, mengangkat siku, ya itu adalah sunnah Kanjeng Nabi. Nah, jika kita menempelkan lengan kita ke lantai ketika sujud kayak anjing ya, ini nempel lemah ya, itu hukumnya memang tidak membatalkan sholat, tapi makruh dan sah sholatnya. Tetapi ulama mazhab Syafi'i, terutama Imam Nawawi itu memberikan nasihat saran, kalau bisa jangan sujud dengan lengan menempel di kaki, di lantai. Itu sebaiknya dihindari. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Ya, sebab ketika kita merenggangkan sujud, ketika kita mengangkat siku, itu bagian dari apa? Bagian dari adab sholat, bagian dari adab ketika sujud. Nah, Imam Nawawi mengatakan ada orang sholat lengannya nempel lantai, itu dikatakan sholatnya jelek. Tapi sah kata Imam Nawawi, tetapi hukumnya makruh. Ini eman, ya. Sujud artinya tidak berpahala, ya. Ini eman. Nah, oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, dalam kitab Bidayah ini Imam Ghazali memberikan peringatan kepada kita, ya. Apa peringatannya? Wala tafrus dzira'aika 'alal ardi. Artinya apa? Jangan kemudian sampai menggelar. Menggelar ini adalah kedua lengan kita untuk ditaruh di tanah. Tidak boleh kata Imam Al-Ghazali. Ini terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Termasuk kita nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punya adab. Wala tafrush dzira'aika 'alal ardi. Janganlah meletakkan kedua lengan menempel di bumi atau di lantai. Ya, ini tidak boleh. Jadi kita harus mengangkat siku dan mengganggan lengan dari lambung. Kecuali ada orang-orang yang punya uzur. Misalnya ada orang kemeng ya, orang sholat kemeng nggak kuat kalau begini, kemudian begini, itu uzur, ya uzur. Nah, nanti kalau ada orang begitu bisa diingatkan, sebab sholatnya jelek, ya, sholat jelek. Loh, kalau kita punya adab dalam sujud, mengangkat siku, merenggangkan tangan, ya, ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, kata Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Mihad Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ada beberapa manfaat hikmah mengapa kita disuruh mengangkat sikut dan merenggangkan lengan. Ya, yang pertama kata beliau, ya, sebab cara yang demikian mengangkat siku dan melebarkan lengan kita ketika sujud itu bagian sikap tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika menurut Imam Nawawi, ketika kita mengangkat sikut, merenggangkan lengan, itu kata beliau lebih membuat anggota sujud yang lain itu lebih menempel, lebih pas ketika kita sujud. Ya. Yang ketiga kata Imam Nawawi, kalau kita biasa untuk mengangkat sikut dan merenggangkan lengan ketika sujud, maka kita akan dijauhkan dari sifat malas. Ya, jauh dari sifat malas.
Dan itu jelek sekali kata Imam Nawawi, sebab menyerupai apa? Duduknya anjing. Dan cara sujud anjing ini dilarang oleh Kanjeng Nabi, ya. Tetapi para ulama mengatakan hukumnya makruh, bukan haram. Sebab setiap orang itu kadangkala berbeda-beda. Kadang lengannya cantengan, tangannya kemeng diangkat. Ya, boleh kalau memang ada udzur. Dan itu kata Imam Nawawi, li ana wong sujud lengane tempel lemah, ya. Tempel lemah kayak anjing, maka itu kata Imam Nawawi dia berarti meremehkan sujudnya. Kalau sudah meremehkan sujudnya, maka dikatakan meremehkan sholatnya. Ini penting kita pahami tentang sujud, ya. Dan juga kata Imam Nawawi, orang yang menempelkan lengannya di lantai ketika sujud apa? Kurang perhatian terhadap kualitas sujudnya, kurang perhatian terhadap kualitas sholatnya, dan itu menandakan orang itu sujudnya tidak khusyuk sebab meremehkan sholat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi banyak hal dalam sujud yang kita harus pahami, ya, tentang posisi tangan, posisi kaki, posisi telapak tangan, posisi perut, posisi lutut, posisi paha, posisi dua tumit bagaimana. Ini perlu kita lihat ilmunya dalam kitab-kitab fikih para ulama. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya, dalam kitabnya kita harus paha kita jauh dari perut, ya. Paha jauh dari wakil batnaka an fakhdaika. Jadi kita suruh untuk menjauhi perut kita dari kedua paha kita. Jadi paha kita jauh dari perut, itu sunnah, ya. Dan soal ini para ulama tidak beda pendapat, hampir sama semua. Tapi kalau misalnya kita sujud dengan perut dekat dengan paha, lucu. Coba sama prakteknya. Sholat dekat dengan paha, mengkeret, ya. Itu juga lucu. Jadi gak sujud itu, kedemen. Ya. Jadi ini menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang wafat tahun 1834 Masehi di Sanaa Yaman, dalam kitab Nail Autor, beliau mengatakan perut menjauh dari paha itu tidak ada khilaf dari para ulama, ya, tidak ada khilaf. Hampir semua mengatakan lebih baik untuk menjauhkan perut dari paha. Ya. Kemudian apalagi para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, merenggangkan paha dan lutut, ya. Apakah hukumnya kalau kita sujud, apakah paha kita rapat, lutut kita rapat, atau dua tumit kita rapat? Coba sampean praktekkan, lutut sampean dirapat no, guling sampean. Coba sujud dengkul dirapat no, guling sampean. Ya, apalagi sholat berjamaah kesenggol koncoe guling. Nah, bagaimana hukumnya? Perlu kita ilmui juga. Nah, menurut Imam Nawawi, ya, rahimahullah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah itu dianjurkan atau menganjurkan untuk membuka paha dan tidak mendekatkan perut dengan paha, ya. Jadi ukurannya tidak dekat antara lutut, antara kedua tumit kaki ketika sujud, itu dalam mazhab Syafi'i itu satu jengkal, sakilan itu minimal. Lebarnya lutut ketika sujud antar lutut, kemudian antar dua tumit itu satu jengkal, sakilan. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya, termasuk pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, pendapat dari jumhur dari ulama Syafi'iyah, juga termasuk pendapat Imam Asy-Syaukani As-Sanai rahimahullah dalam kitab Nail Autor, juga pendapat dari Imam Nawawi, ya, rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, juga terdapat dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, ada juga ini pendapat dari ulama Hambali, yaitu Ibnu Qudamah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni. Juga ada pendapat Hambali yang lain, yaitu Imam Muflih
Imam Ibnu Muflih rahimahullah Al-Hambali, ya, yang wafat tahun 1362 Masehi di Damaskus. Dalam kitab beliau, kitab Al-Mubdi fi Syarhil Muqni. Ya, ulama-ulama inilah yang menyatakan bahwa jarak antara dua lutut ketika sujud itu benggang. Ya, 1 kilan kalau mazhab Syafi'i. Kedua lutut jaraknya 1 kilan, kedua tumit itu jarak 1 kilan. Jadi tidak rapat. Tidak rapat, ya. Tidak rapat. Ini kita luruskan. Duh, bagaimana kalau ada orang sholat ketika itu lututnya rapat, tumitnya rapat? Coba kita buka. Yang menganggap rapat, ya, rapat, dengkulnya rapat, tumitnya rapat, ya, itu adalah dua ulama Wahabi. Pendapat Syekh Shalih Utsaimin dan juga pendapat Syekh Albani itu mengatakan rapat semua, ya, rapat, atau ya merenggangkan lutut dan paha tapi merapatkan dua tumit. Ini bedanya. Jadi Wahabi itu dua ulamanya, Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh Albani, itu berpendapat sunnah merenggangkan kedua paha tetapi sunnah merapatkan dua tumit. Pernah kelihatan? Pernah lihat ya? Paha enggak rapat, dengkul enggak rapat tapi tumitnya rapat. Pernah lihat? Itu pendapat dari Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh Albani. Tetapi ada sesama ulama Wahabi beda pendapat. Ya, kalau Syekh Shalih Utsaimin dan Syekh Albani mengatakan sunnah merenggangkan kedua lutut, ya, dan sunnah merapatkan kedua tumit, maka Syekh bin Bas, ya, itu beda pendapat. Sunnah merenggangkan lutut dan sunnah merenggangkan kedua tumit. Jadi kita mintalah kepada teman-teman Wahabi Salafi, jangan pilih pendapat yang dianggap benar sendiri, tapi di kalangan ulama panjenengan juga berbeda pendapat di dalam posisi kaki di dalam sujud. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Yang dimaksud merenggangkan paha, merenggangkan kedua tumit, ya, itu menurut Imam Al-Baihaqi, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1006 Masehi di Naisabur, Iran, ya, dalam kitab Syu'abul Iman, beliau mengatakan bahwa Nabi ketika sujud itu merenggangkan tanpa membebankan perutnya pada paha, ya, sedikit pun. Artinya diartikan oleh ulama yang lain, ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud Nabi itu merenggangkan tanpa membebankan perutnya. Maksudnya, kata Imam Asy-Syaukani mengatakan itu berarti merenggangkan dua paha, merenggangkan dua lutut, merenggangkan dua tumit kaki. Dan kemudian dibatasi oleh pendapat ulama Syafi'i, itu batas kerenggangnya antar paha, antar lutut, antar tumit itu adalah 1 jengkal. Ini kan. Ini. Nah, jumhur ulama mengatakan apa? Jumhur ulama, ya, itu jumhur ulama dari 4 mazhab itu mengatakan sunnah merenggangkan paha, ya, dan juga lutut dan juga tumit, ya. Karena apa? Ketika paha kita agak renggang, maka otomatis lutut dan tumit itu akan mengikuti paha. Ya, ini. Jadi kita harus memahami tentang perbedaan pendapat dalam posisi sujud. Jadi kita harus pertengahan. Sujud tidak boleh kemudian kita terlalu panjang. Contoh sampai sujud, ya, terlalu Allahu Akbar, terlalu ke depan tangan kita dan panjang, itu tidak boleh. Termasuk juga nggak boleh terlalu pendek, terlalu mengkeret gini, nggak boleh. Pertengahan, ya, pertengahan, sedang-sedang saja, ini kan. Jadi tidak boleh terlalu panjang tubuh kita untuk sujud. Kalau terlalu panjang dikhawatirkan sampai ngantuk, keturun, mengkurep, ini kan, mengkurep. Nah, kalau terlalu pendek itu koyok kademen, ya, juga sujud. Nah, ini para hadirin, ya. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan waqul subhana rabbiyal a'la. Wa qul subhana rabbiyal a'la, lan ngucap sira
lan ngucap sira subhana rabbiyal a'la salasan hali ping 3 au sab'an utawa ping 7 au asron utawa ping 10 ing kunta lamun ana sira iku munfaridan salat ijen. Ini adalah Imam Ghazali. Nah, ini membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan boleh 3 kali, sab'an boleh 7 kali, ya asron boleh 10 kali. Tetapi kalau membaca tasbih dalam sujud itu lebih 3 kali, itu dianjurkan oleh mazhab Syafi'i ketika sampai sholat sendirian. Boleh lebih dari 3 kali. Tetapi kalau sholat berjamaah sama jadi imam, maka cukup dibaca 3 kali. Ini ya coba kita rinci dalam 4 mazhab ya tentang bacaan ini. Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau juga kita jawab nanti tentang kenapa warga Nahdlatul Ulama memakai wa bihamdi, ya, memakai wa bihamdi. Nah, pertama, menurut mazhab Hanafi ya, membaca tasbih dalam sujud hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, minimal itu dibaca salasan 3 kali. Kalau kurang dari 3 ya, baik sampai sebagai imam, sebagai makmum atau sendirian, kata mazhab Hanafi itu makruh. Makruh ya, hukumnya makruh. Kalau jadi imam tidak boleh lebih 3 kali. Mazhab Hanafi. Tapi kalau sampai jadi sholat sendirian ya, itu boleh lebih 3 kali. Bisa sampai 7 sampai 9 kali kalau sampai sholat sendirian ya. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki ya, ini mengatakan hukumnya sunnah dengan lafaz tersebut atau lafaz-lafaz yang lain selain lafaz subhana rabbiyal a'la boleh sunnah. Cuma yang lebih utama menurut mazhab Maliki adalah bacaan tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi yang memakai lafaz wa bihamdih tidak hanya ulama Syafi'i, tapi juga ulama Maliki. Ya, ulama Maliki. Dan menurut mazhab Maliki, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam sujud itu boleh, bahkan utama diulang-ulang. Diulang-ulang kalau batasan itu ulang-ulang. Lebih banyak lebih baik katanya. Tetapi untuk jadi imam tidak mengulang-ulang itu lebih baik karena memberatkan makmum. Ya. Ini mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i daspundi. Mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hukumnya sunnah. Minimal 1 kali boleh di dalam mazhab Syafi'i. Dan minimal bacaannya subhanallah. 1 kali minimal baca subhanallah atau subhana rabbi boleh. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'i. Tetapi ada salah satu murid dari Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani rahimahullah yang wafat tahun 877 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan ya, beliau juga ulama Syafi'i, ini beda. Ya, beliau mengatakan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani bahwa minimal bacaan sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Tapi jumhur ulama Syafi'i itu boleh 1 kali, itu boleh sunnah. Menurut sinten membaca tasbih 1 kali dalam sujud itu boleh, ya minimal itu. Menurut Imam Abu Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Kemudian yang ketiga menurut Syafi'i apa? Lebih baik bacaan sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu lebih baik kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau sama jadi imam hanya dianjurkan 3 kali. Kalau sama sholat sendirian sakarepe sampeyan bisa 3 kali, bisa 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, pokoknya ganjil. Ya, pokoknya ganjil sendirian. Lah, menurut mazhab Hambali ya, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la itu wajib. Oh, kita sendiri kan? Wajib mazhab Hambali, Syafi'i sunnah, Hanafi sunnah, Maliki sunnah, ya.
khusus Hambali mengatakan baca sujud subhana rabbil a'la itu hukumnya wajib. Sampai gak moco gak sah salate. Lek Syafi'i sunnah. Gak moco gak apa-apa wong sunnah. Ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Bagaimana hukumnya wa bihamdi ya? Sering kita kan mendengar di YouTube mengatakan ya baca bihamdi itu bid'ah, mengatakan dan sebagainya. Coba kita lihat ya. Banyak pendapat ulama tentang ini dulu-dulunya. Makanya kita sarankan kepada teman-teman yang mengatakan itu katanya bid'ah, membaca kitab-kitab para ulama-ulama lain, ojo moco kitab-kitab ulama dhewe, ya. Sehingga kita nantinya pakai pemikiran kacamata kuda, satu arah saja. Lainnya salah, ya. Contoh, riwayat banyak, terutama ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ta'ala bihamdi ini menurut Imam Al-Qadhi ya Abu Thayyib atau Bari Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1014 Masehi di Tabaristan Iran itu mengatakan sunnah. Ya. Termasuk Imam Al-Qadhi Al-Husain ya bin Ahmad bin Muhammad Al-Mawarrudi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1069 Masehi di Iran juga mengatakan sunnah. Termasuk Imam Ghazali ya rahimahullah yang wafat tahun 1100 Masehi di Iran itu mengatakan sunnah. Kok bisa sunnah? Sebab ada hadis ya. Walaupun ini bukan hadis sahih tapi hadis hasan. Contoh, ada riwayat dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Madinah, di Madain Irak ya. Beliau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Apa hadisnya? Wa idza sajada qaula subhana rabbil a'la wa bihamdihi salasan. Itu hadis Kanjeng Nabi. Riwayat dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani dirawikan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan ketika sujud wa idza sajada, ketika sujud qaula maka ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Ini ono ada hadisnya. Paham ya? Nah, baca sujud banyak. Kalau kita pelajari dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi, baca sujud itu tasbihnya banyak ragam, bahkan sampai 9 bacaan jenis. Ya. Bacaan. Nah, Imam Nawawi ya dalam kitab Raudhatul Thalibin ya wa Umdatul Muftin beliau mengatakan jika Anda menjadi imam maka tasbih dalam sujud jangan lebih dari 3 kali kecuali makmumnya ridho. Gini Mas Fahmi misalnya ya ketika jadi imam makmumnya ngerti oh Mas Fahmi lek sujud suwe ya kan ini. Yang kedua, ya, ketika sujud perbanyak bacaan tasbih jika sholat sendiri. Ini anjuran dari Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin. Para hadirin rahimakumullah, ada larangan dalam sujud ya. Larangan ketika sujud kita enggak boleh maca Al-Qur'an. Mau sujud maca kursi dan sebagainya tidak boleh kata dari mazhab Syafi'i. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah Irak. Nabi mengatakan Sayyidina Ali mengatakan ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan. Ketahuilah bahwa aku dilarang ya membaca Quran pada saat rukuk dan pada saat sujud, tidak boleh. Nah, menurut mazhab Syafi'i siapa yang baca Quran ketika sujud maka sholatnya batal. Contoh misalnya, ya, sampai sujud baca Al-Fatihah, maka menurut mazhab Syafi'i batal. Sebab apa? Memindahkan rukun Fatihah ke dalam sujud. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetapi ulama lain selain Syafi'i itu tidak batal. Nah, masing-masing pendapatnya, ya kan. Nah, kemudian saran yang lain. Dalam bacaan tasbih tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab ya, bahasa Arab. Subhana rabbil a'la bihamdi. Masuk ke hafal. Lega hafal pakai caranya Imam
Nawawi tadi minimal subhanallah. Wes cukup itu sudah ya. Nah, bahasa Indonesia nggak boleh. Jadi bacaan sholat itu tidak boleh selain dari bahasa Arab, nggak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Imam Nawawi dawuh dalam kitabnya, ya, kitab Al-Majmu' wala yazuzu, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena tidak boleh memakai bahasa ajam. Bahasa selain Arab tidak boleh dalam sholat, tidak boleh. Ini kata Imam Nawawi kesepakatan ulama, ya. Bila khilafin, tidak ada perbedaan hal ini kata ulama. Wa tabtulu biha, kalau kita melakukan itu, ya, dengan bahasa Indonesia dalam sujud, tasbih sujud, maka itu batal. Wa tabtulu biha, maka batal sholatnya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Balik nama bihamdi biar kita paham, ya. Kita harus awal dulu menjelaskan sujud itu apa? Rukun, ya. Sujud rukun sholat. Bacaan tasbih sujud itu sunnah. Ndak moco juga tidak apa-apa. Ini kan sujud ya. Ndak apa-apa gak moco. Sepenting tumak nina. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'lam Mekah. Dalam kitab Nihayatul Zain, beliau mengatakan bacaan tasbih sujud dan ruku' ditambah wa bihamdi menurut beliau adalah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Kemudian ada lagi menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan apa? Mengatakan bahwa sahabat kami ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan sunnah. Sunnah termasuk Imam Abu Thayyib atau Bari Asy-Syafi'i, termasuk Al-Qadhi Husain Al-Mawarrudi, termasuk Imam Ghazali dan sebagainya. Itu mengatakan sunnah. Oke lah, sebagian orang mengatakan, oh itu hadis dhaif. Hadis dhaif yang menambah kalimat wa bihamdi, hadis dhaif. Monggo. Itu hak sampai menilai hadis. Tetapi status hadis ulama yang lain berbeda dengan status yang sampai nilai. Contoh, ada riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Ya, ini riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya. Itu juga ada riwayat dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Madain, Irak. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat dari Imam Ad-Darqutni rahimahullah yang wafat tahun 95 Masehi. Coba ngantuk ya. 995 Masehi di Baghdad. Juga ada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Ma'lam Mekah. Riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran. Apakah Imam Tabrani dalam hadis tersebut mengatakan, Ibnu Mas'ud ya, mengatakan bahwa Rasulullah senantiasa mengucapkan wa bihamdih. Ini riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah. Paham ya? Nah ini. Kemudian ada dipertegas oleh Imam Ibnu Alan Asy-Siddiqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat 1647 Masehi di Ma'lam Mekah, ya, atau disebut dengan Imam Ibnu Alan Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan juga sama, mencantumkan bahwa ada riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Tabrani yang mengatakan bahwa Nabi sering mengucapkan kalimat wa bihamdi. Wis kurang opo ya? Kabeh ana dalile. Lah selama ada dalilnya, cobalah jangan menyalah-nyalahkan amalia orang lain. Ini. Para hadirin rahimakumullah, kalau memang sebagai ulama atau ustaz menganggap ini hadis dhaif tentang wa bihamdi, monggo. Tetapi yang status bukan amalianya, hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan. Misalnya, yang saya nggih, misalnya ada yang mengatakan ya hadis-hadis yang ada teks wa bihamdi dalam sujud itu dhaif, tapi ingat tadi ada 4 jalur sahabat ya yang mengatakan ada wa bihamdi.
Dan Nabi mengatakan, dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi sering melakukan bacaan itu. Nah, kalau misalnya itu dianggap dhaif oleh ulama ustadz yang lain, ya, maka banyak jalur yang penguat dari sahabat yang lain, imam yang lain, ya. Jadi periwayatannya Wabi Hamdi itu ternyata ada 5 jalur dari sahabat Kanjeng Nabi. Kalau ada hadis dikatakan dhaif dan hadis lainnya itu hampir sama dan penguat menjadi syahwahid dan bisa hadis dhaif akhirnya menjadi hadis hasan. Kalau hadis dhaif naik status jadi hadis hasan, maka bisa menjadi hujjah, boleh dijadikan hukum atau dalil. Paham ya? Jadi gak usah mamang, karena ulama-ulama NU gudangnya dalil. Para hadirin rahimakumullah, terakhir ya, sepenting sujud adalah tumak nina, tenang, diam dulu ya. Sekedar lamanya membaca subhanallah. Sebab ngaten, tanpa tumak nina ya, maka laksana kita pencuri sholat. Nggih. Ini riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 85 di Baghdad. Beliau mengatakan ya bahwa orang yang meninggalkan atau terburu-buru dalam sholatnya, meninggalkan tumak nina, itu sama dengan yashriku min sholatih, orang mencuri dalam sholatnya. Apa itu? Terburu-buru dan tidak sempurna. Kemudian dikatakan, apa itu ya Rasulullah pencuri sholat? Rasul menjawab, la yutamu ruku'uha wala sujuduha. Orang-orang tidak menyempurnakan sujudnya dan tidak menyempurnakan rukuknya. Paham ya? Nah, ini diperkuat oleh hadis sahih Imam Bukhari, Muslim. Apa ya? Idza qumta ila sholati, ketika kamu melakukan sholat, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai pada rukuk yang sungguh-sungguh rukuk atau tenang, tumak nina. Summasjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sujajidan, dan sujudlah dengan tumak nina. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Paham ya? Jadi tumak nina itu ada di dalam iktidal, ada di dalam rukuk, ada di dalam sujud, ada dalam duduk di antara dua sujud. Ini mazhab Syafi'i. Nah, yang tumak nina menjadi rukun sholat dua mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan dua mazhab mengatakan tidak wajib tumak nina, itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tetapi ada sebagai ulama Maliki yang mengatakan itu hukumnya wajib. Bagian ya. Juga ada mata sebagian dari Maliki, pecah ini tiga pendapat. Dia mengatakan yang terakhir dari mazhab Maliki, itu sholat wajib tetap hukumnya wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah, tumak nina. Paham ya? Ini sekitar sujud. Jadi kita harus paham tentang ilmu sholat agar kita paham pula tentang bagaimana cara kita agar sholat kita lebih sempurna dan juga lebih mendekati terhadap cara sholat Kanjeng Nabi melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama kita, dan juga hadis Kanjeng Nabi. Nggih, mugi-mugi keterangan iki saged bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli ala Muhammad.